Renungan Prapaskah, hari ke-36 sesudah Rabu Abu, Selasa 15 April 2025. Lukas 20 ayat 1-8. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara, bacaan ini mengisahkan bahwa Yesus dikonfrontir oleh para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi saat ia sedang mengajar di Bait Allah. Mereka menantangnya dengan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini?" Pertanyaan ini, saudara, mencerminkan penolakan mereka terhadap pelayanannya, keengganan mereka untuk menerima otoritas ilahinya. Mereka menyoal apa yang Yesus telah lakukan saat memasuki kota Yerusalem, membersihkan Bait Allah. Alih-alih menjawab secara langsung, Yesus membalas dengan pertanyaan tentang otoritas Yohanes Pembaptis, dari surga atau dari manusia. Hal ini memperhadapkan para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi pada posisi yang dilematis. Mengakui otoritas Yohanes Pembaptis berasal dari Allah, akan mengesahkan Yesus karena Yohanes bersaksi tentang Yesus. Tapi bila menyangkalnya, tentu itu akan menjadi provokasi terhadap orang-orang yang menganggap Yohanes sebagai seorang nabi. Penolakan mereka untuk menjawab memperlihatkan kurangnya ketulusan dan hikmat rohani mereka. Saudara, bagian ini mengajak kita untuk merenungkan pengakuan kita sendiri akan otoritas Allah dalam hidup kita. Apakah kita mendekati Allah dengan hati yang terbuka, siap untuk memahami dan tunduk pada kehendaknya? Atau apakah kita seperti para pemimpin Yahudi itu, menolak mengakui karyanya, karena hal itu menantang prasangka dan agenda pribadi kita? Iman yang sejati, saudara, membutuhkan kerendahan hati dan kemauan, kesediaan untuk melihat tangan Allah bekerja, bahkan ketika hal itu mengusik keinginan, bahkan kepentingan kita. Marilah saudara, kita periksa hati kita dan berusaha untuk menyelaraskan diri kita dengan otoritas Allah. Dengan percaya
pada hikmat dan rencananya. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakanlah kepada kami hikmat untuk memahami pekerjaan-Mu dan mengenali kehendak-Mu. Berikanlah juga kepada kami kerendahan hati untuk menaati otoritas-Mu. Kuatkan hati kami untuk tetap berpegang pada otoritas-Mu, manakala kami menghadapi berbagai tantangan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.